Pemirsa, ada berita-berita terbaru, fakta baru dari video Sur 47 detik. Saya baca saja ya, fakta baru mengejutkan terungkap dari kasus video Sur mirip Rebecca Klopper. Kasus ini ternyata sudah pernah dilaporkan ke Siber Bareskrim Polri 3 bulan lalu, di mana pelakunya sudah ditangkap. Namun, entah bagaimana video Sur itu bisa tersebar lagi. Hal ini diungkap oleh Komite Pemberantasan Mafia Hukum, Aulia Fahmi, yang awalnya berniat melaporkan kasus ini namun membatalkan karena menerima informasi tersebut. Jadi teman-teman, kok bisa beredar kembali videonya padahal pelakunya ditangkap? Nah, disinilah yang membuat kita tanda tanya. Ya, mari kita ungkap di sini. Jadi sebenarnya prediksi saya yang kemarin itu, kalau itu ada hubungannya dengan masa lalu dari yang diduga Rebecca Klopper ini, ada betulnya ya prediksi saya tembus kemarin, ada kaitannya dengan peristiwa dari masa lalu. Jadi tidak ada kaitannya dengan Fadly Faisal. Mengapa video tersebut tersebar kembali? Ada simbol gosip, bahan pembicaraan, sedang ramai dibicarakan. Mengapa video tersebut disebarkan kembali? Maafkanlah. Oh, minta maaf di sini. Kenapa kamu minta maaf? Karena vanity, kesombongan, kearoganan. Jadi di sini teman-teman, si pelaku penyebaran video saat ini ada kesengajaan di sini. Kesengajaan karena di sini ada simbol vanity, merasa saya yang paling benar, merasa harus saya lakukan dan lain sebagainya. Vanity sangat lambang dari kearoganan, kesombongan, merasa paling benar dan lain sebagainya. Ya. Motifnya apa? Motifnya apa kamu lakukan itu? Mistis, perasaan yang bagaimana, yang ada kaitannya, yang mungkin dulu ada kaitannya tentang harga diri. Oh, jadi ini penyebaran ini terkait dari perasaan si pelaku yang penyebaran saat ini, atau juga mungkin ada kaitannya hubungan dengan si pelaku yang ditangkap kemarin, yang merasa tersakiti hatinya, juga tersakiti harga dirinya. Jadi teman-teman, penyebaran saat ini sepertinya itu juga dari buah kesengajaan seseorang yang masih ada rentetannya dengan apa yang sudah ditangkap sebelumnya. Nah, mari kita gali lagi. Harga diri yang seperti apa yang sudah merasa direndahkan oleh Rebecca, oleh yang diduga Rebecca ya. Harga dirimu merasa terendahkan, apa sebenarnya yang sudah dilakukan Rebecca? Miracle, ada keajaiban. Impatience, ada ketidaksabaran untuk mengaburkan, untuk membingungkan kondisi. Jadi sepertinya ada di mana dia berharap ada semacam perubahan di dalam hidup Rebecca terkait dengan beredarnya video tersebut. Karena di sini si pelaku yang saya bilang aja pelaku kedua, karena beredarnya video ini setelah 3 bulan yang lalu ada yang ditangkap toh, kalau menurut berita tadi. Ini ada kaitannya dengan peristiwa masa lalu, ada kaitannya juga dengan orang yang ditangkap yang pertama kali. Dan di sini ada orang yang merasa nggak sabar terhadap apa yang sudah dilakukan Rebecca. Mungkin ada perasaan sakit hati, kecemburuan dan lain sebagainya. Dan disinilah apa yang sudah dilakukan ini untuk mengaburkan atau membingungkan kondisi. Membingungkan kondisi terkait apakah? Terkait jalan buntu. Jadi sebenarnya ini orang ini berusaha agar kehidupan Rebecca ini bisa jatuh.
Makanya di sini dia berharap kalau sekarang ini Rebecca, kalau kemarin-kemarin maksudnya sebelum beredarnya video ini, melihat bahwa Rebecca ini kelihatannya hidupnya baik-baik saja. Hidupnya begitu tenang dengan Fadli Faisal, dan itu membuat ada ketidaksabaran dari seseorang. Ya, bisa juga melihat kehidupan Rebecca yang bergelimangan seakan-akan tidak ada masalah. Ini membuat kecemburuan dari orang ini, dan ada ketidaksabaran di sini, dan dia berusaha agar kehidupan Rebecca mengalami jalan buntu dengan adanya penyebaran video tersebut. Ini ada simbol confusion, seseorang yang menyebarkan atau seseorang yang menipu sesuatu sehingga menjadi pusaran yang membingungkan untuk kehidupan Rebecca, dan berharap kehidupan Rebecca mengalami keterpurukan dan mengalami jalan buntu. Kita gali lagi ya. Jalan buntu ini terkait asmara Rebecca kah, atau terkait kehidupan karirnya kah, atau yang lainnya yang dimaksud oleh si pelaku ini? Kehidupan jalan buntu dalam hal apakah yang kamu inginkan terhadap Rebecca, terhadap yang diduga Rebecca? Insting naluri, terkait usaha-usaha, karena memori manis dan pahit yang sudah dialami bersama Rebecca. Wow, jadi di sini kayaknya ada hubungan, misalnya hubungan rasa suka sebelum terjadinya peristiwa ini. Jadi di sini mungkin ada rasa kecemburuan orang ini pada Rebecca dan berusaha agar hidup Rebecca ini terjatuh dikarenakan ada rasa belum bisa move on dari masa lalu yang sudah pernah dilalui dengan Rebecca. Kalau menurut kartu ini seperti itu ya teman-teman. Jadi masih ada rentetannya dengan masa lalu. Nah, terus mengapa ya orang ini tidak tahu kalau sudah ditangkap pelakunya 3 bulan yang lalu? Kalau di sini sebenarnya dia melakukan melakukan dengan kesadaran. Ya, melakukan kesadaran karena di sini ada arogansi ini. Untuk sebagai biang gosip. Dan dia melakukan itu dengan arogansi dikarenakan ada kaitannya dulu pernah bersama, dan di sini ada harga diri yang merasa tersakiti. Nah, harga diri yang merasa tersakiti karena dia nggak sabar melihat kehidupan Rebecca saat ini, ingin menjatuhkan, ingin membuat kehidupan Rebecca menjadi jalan buntu. Semuanya itu terkait dari kenangan masa lalu yang sudah dialami. Jadi rentetannya masih dengan orang dari masa lalu ya teman-teman. Rentetannya masih dari orang di masa lalu. Untungnya Rebecca ini sudah melaporkan ke Bareskrim Polri. Jadinya itu bisa menyelamatkan dirinya ya. Selanjutnya teman-teman, ingin saya prediksi bagaimanakah nasib Rebecca di sini, karena ada pihak-pihak yang sudah melaporkan terkait video tersebut, di mana video tersebut diduga adalah Rebecca Clover. Makanya di sini ingin saya prediksi bagaimanakah nasib dari Rebecca Clover terkait peristiwa proses hukum ini nanti. Apakah dia bisa terselamatkan atau dia kena imbasnya dari pelaporan tersebut. Nasib Rebecca Clover terkait proses hukum. Ada simbol di mana seseorang memegang kepalanya, sebuah kondisi saat ini yang mau nggak mau Rebecca mengalami depresi juga terkait beredarnya video sur yang mirip dirinya. Ada kepikiran juga di sini ya. Selanjutnya, kemudian ada semacam rencana-rencana untuk gimana caranya bisa melewati atau bisa melalui proses-proses yang saat ini sedang berjalan. Tentunya rencana-rencana untuk gimana caranya bisa melepaskan diri dari jerat hukum. Kemudian nasibnya bagaimana? Nasibnya ada
pola dunia, yang artinya membuka lembaran lama, menutup lembaran lama, membuka lembaran baru, menyelesaikan masalah ini dan membuka kehidupan yang baru. Kehidupan yang baru yang seperti apakah? Kehidupan yang baru yang penuh perjuangan di sini. Kemudian, tapi pada akhirnya di sini ada simbol tongkat satu, yang artinya akan ada kondisi-kondisi yang bisa menguntungkan Rebecca nantinya. Kemudian ada upaya-upaya untuk bisa terhindar dari proses hukum. Dari kartu-kartu ini nggak bisa dipungkiri Rebecca saat ini sangat depresi ya, sangat-sangat depresi dikarenakan videonya tersebar, padahal dia sudah lapor 3 bulan sebelumnya dan pelakunya sudah ditangkap. Dan dengan tersebarnya video tersebut ada simbol ini. Begitu berat beban yang dirasakan Rebecca. Ya. Si pelakunya ini tentunya yang memvideokan sama yang menyebarkan. Rebecca ini sebagai korban dari si pelaku tersebut. Dan disinilah ada kondisi di mana kehidupan Rebecca seakan-akan merasa hancur dikarenakan tersebarnya video tersebut. Tapi di sini Rebecca tidak tinggal diam. Dia melangkah untuk gimana caranya mengatasi masalah ini. Dan pada akhirnya dia bisa melampaui masalah ini, tapi kehidupan kedepannya ada simbol perjuangan yang luar biasa, ada kejatuhan, ada simbol orang jungkir balik. Untuk memulihkan nama baiknya ini sungguh-sungguh luar biasa usahanya. Perlu perjuangan yang luar biasa terhadap imbas dari video tersebut. Tapi di sini dia berusaha untuk gigih berjuang, menatap ke depan dan berusaha mengoptimalkan apa yang dia bisa untuk kehidupan ke depannya. Jadi imbas dari video tersebut memang luar biasa untuk kehidupan Rebecca. Makanya di sini kita ambil pelajaran ya. Hati-hati dalam pergaulan. Hati-hati dalam circle di mana kamu berada. Dikarenakan gak bisa dipungkiri pergaulan itu bisa menjerumuskan kita ke lubang yang kurang bagus dikala teman-teman ini memiliki kegemaran atau memiliki hobi yang kurang bagus juga. Ketika kita terseret ke situ, mau gak mau kita juga berada di dalam bahaya seperti yang dialami Rebecca ini. Yang terbaik saja untuk Rebecca, semoga bisa lebih baik lagi kehidupan kedepannya. Masa lalu seseorang memang tidak semuanya. Yang terbaik saja untuk Rebecca kedepannya. Jadikan apa yang sudah terjadi sebagai bahan introspeksi diri, merenung ke dalam untuk hati-hati lagi dalam menjalin sebuah hubungan dengan seseorang, dalam menjalin kedekatan atau pertemanan dengan seseorang, ya. Dan masa lalu jadikan hikmah untuk bisa menjadi lebih baik ke depannya. Seperti itu ya teman-teman. Semoga yang terbaik untuk